ya. Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu ada tulisan this meeting is being recorded, Bu. Artinya meeting ini sedang direkam, pilih aja yang got it, Bu ya, atau oke. Oke. Oke, udah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya. Pertama-tama ya yang terhormat kepada Ibu Endah ya selaku Lurah Kelurahan Pejaten Barat. Yang terhormat kepada Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Pejaten Barat ya. Yang terhormat kepada Kasih Ekbang Kelurahan Pejaten Barat beserta Kasih Kesra. Yang terhormat kepada ya Masya Allah nih ya yang ibu-ibu keren di sini Bu gitu. Ibu-ibu PKK-nya Bu ya. Ibu-ibu PKK yang dari Kelurahan Pejaten Barat Masya Allah. Apalagi Bu Ratna Bu ya. Dari tadi Ibu udah sedunggu Masya Allah Ibu ya. Dan Pak yang terhormat mungkin di sini ada ibu-ibu RW-nya ya atau kata Data Wisma, kata Cumantik gitu. Dan semua hadirin yang hari ini datang, yang hari ini hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bu ya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya Bu kepada ibu-ibu sekalian. Ya, saya doakan ibu-ibu yang hadir pada hari ini Bu ya, Masya Allah diberikan kesehatan selalu Bu ya, dilancarkan rezekinya Bu ya, diberikan anak yang soleh dan soleha Bu. Amin ya rabbal alamin Bu ya. Oke. Jadi mohon izin ibu-ibu, mungkin pertama saya memperkenalkan diri dulu Bu ya. Gitu kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Benar nggak Bu? Gitu. Mungkin ini juga pertama kali kita ketemu Bu ya. Mungkin ada juga beberapa yang wajah-wajah sepertinya sudah saya lihat Bu, tapi saya agak-agak lupa Bu seperti itu. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gifari Dimas Bu, atau biasa dipanggil Mas Dimas Bu ya. Saya dari Rumah Sosial Kutub Bu. Di Rumah Sosial Kutub saya selaku penanggung jawab program sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan Bu. Nah pada hari ini khususnya kita mau ngobrol sedikit Bu di Kelurahan Pejaten Barat Bu ya gitu. Apa Mas Dimas yang mau diobrolin hari ini? Hari ini yang mau diobrolin adalah tentang sedekah minyak jelantah Bu, gitu ya. Nah nanti untuk lebih detailnya pada saat pemaparan materi Bu ya, gitu. Nah mohon izin ibu-ibu, mungkin di sini saya menyampaikan susunan acaranya Bu ya. Yang pertama nanti insya Allah ada pembukaan Bu. Ya, kedua nanti insya Allah ada kata sambutan ya, langsung dari Masya Allah nih saat ini hadir di antara kita ya, Ibu Lurahnya Ibu Endah ya. Yang ketiga nanti langsung materi. Yang keempat nanti langsung penutupan Bu ya gitu. Oke, untuk menghemat waktu Bu, kita langsung saja Bu ya buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan ya kepada Ibu Lurahnya Ibu Endah ya untuk memberikan satu kata dua kata Bu kata sambutannya Bu. Ibu Endah. Halo Ibu. Iya. Terima kasih Mas, mohon maaf ya. Ini. Oh tidak apa-apa Bu, sehat Bu? Ya Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya, Masya Allah. Oke Bu, untuk mohon maaf ini waktu. sambil disambi ya. Iya tidak apa-apa Bu. Maklum kuli. Oh. Ya. Salam kenal Mas Dimas, saya juga belum begitu ini ya sama Mas Dimasnya ya. Kita baru pertama Bu ketemu Bu ya. Iya baru pertama ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersua walaupun dalam virtual, dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Kita tetap bersyukur pada hari Jumat yang sangat berkah ini. Ya, terima kasih pada acara ini untuk saya ini terdadak banget ini nggak tahu kalau memang harus untuk sambutan apa yang saya sampaikan ya Mas ya.
Saya terima kasih kepada para pengurus PKK Kelurahan yang telah hadir mengikuti Zoom. Dan saya lihat banyak juga yang mulai mengikuti ini. Selamat bergabung kepada masyarakat Kelurahan Pejaten Barat. Mungkin ada dari RW, dari Desa Wismanya. Terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali acara ini. Kenapa? Dalam masa pandemi ini, di mana kita sama-sama mengetahui dalam masa sulit, ya, masa sulit perekonomian segala macamnya karena PPKM. Jadi saya berharap ibu-ibu semua dan bapak-bapaknya juga harus ekstra sabar ya. Kita mungkin memang waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kesabaran kita. Insya Allah, Allah tidak akan mengasih beban yang tidak dapat kita pikul. Ya, jadi terus bersyukur, berharap, dan berpikiran positif. Apa yang terjadi pada saat ini adalah hal yang sangat baik. Ya, pasti ada hikmah semuanya. Nah, dalam kesempatan ini bersedekah dengan minyak jelantahnya, ya, karena memang minyak jelantah itu ternyata banyak dan juga banyak sisi negatifnya, apalagi untuk lingkungan ya. Apalagi tanah kita dengan membuang sembarangan ternyata berpengaruh untuk anak cucu kita. Nah, dari minyak jelantah ini, bersedekah dengan minyak jelantah ini dapat melestarikan lingkungan kita ya. Lingkungan sekitarnya jadi mengurangi polusi, tapi bisa mendatangkan keberkahan ya untuk keluarga kita umumnya dan masyarakat anak cucu kita nanti. Nah, saya harapkan kepada peserta Zoom kali ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama apa-apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan dan saya minta ke narasumber mohon untuk men-share ya. Biasanya kita kalau virtual itu, mohon maaf ya Mas, hanya untuk slide share-nya ya, hanya kita melihat karena apa? Kebatasan kita dalam virtual ini, dalam jaringan, kemudian terutama itu kurang fokusnya, jadi bisa untuk disampaikan hasil dari paparannya nanti, ya, itu di-share. Nah, jadi kita bisa baca dan bisa menyampaikan ke masyarakat, loh, ini loh seperti ini. Jadi jangan sampai hal yang bagus ini kita tidak menyerap dan tersampaikan kepada masyarakat yang lain. Jadi ilmu ini jangan terbatas sama kita saja, ya. Nah, keterbatasan yang ada ini kita bisa share sama yang lain dengan bahan-bahan Mas yang ada nanti, tolong disampaikan, di-share ke pihak bisa ke Pak Satrio, bisa ke atau Bu Nida. Jadi biar masyarakat atau ke saya nanti biar saya sampaikan ke yang lainnya. Jadi bisa kita nyambung untuk ilmunya ya Mas ya. Iya, mungkin nomor teleponnya atau apanya silahkan. Bisa. Jadi komunikasinya tidak terputus sampai di sini aja. Itu maksud saya. Untuk itu silahkan ditanyakan kalau kurang jelas. Silahkan mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Tolong diperhatikan demi lingkungan, demi anak cucu kita. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat selalu. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih kepada Ibu Endah ya atas kata sambutannya, Masya Allah ya. Itu inti semua, daging semua yang Ibu Endah sampaikan ya. Itu terima kasih Ibu ya. Mohon titip salam Bu ya kepada yang lain Bu ya yang ada di Kelurahan Pejaten Barat Bu ya, kepada Kasih Ekbangnya, Kasih Kesar dan semua pegawainya Bu ya.
Dan juga saya doakan Bu, Ibu Endah selalu diberikan kesehatan Bu ya, dilancarkan rezekinya Bu ya. Semua kegiatan-kegiatan yang di kelurahan berjalan dengan baik Bu, dengan lancar Bu ya, tanpa kendala. Amin ya robbal alamin Bu ya. Oke, Masya Allah ya. Tadi sebenarnya ada sedikit nih yang saya kutip ya gitu dari Ibu Endah gitu. Insya Allah Bu Endah mengatakan ya walaupun sekarang lagi pandemi tetap kita harus positive thinking ya. Kita harus berjuang gitu ya. Apalagi di saat pandemi seperti saat ini gitu. Kenapa? Karena pasti semua ada hikmahnya. Benar Bu ya? Gitu. Karena Allah juga tidak mungkin memberikan apa ibaratnya ujian lah melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Masya Allah Ibu, terima kasih Ibu ya atas kata sambutannya juga mungkin sedikit ilmu-ilmunya Bu yang Masya Allah berkah Insya Allah. Oke. Selanjutnya Ibu-ibu Bapak-bapak mohon izin ya. Jadi setelah ini kita akan ada sedikit saya Bu maksudnya. Saya nanti akan ada sedikit pemaparan materi ya mengenai sedekah minyak jelantah. Nanti juga akan ada slide Bu ya. Slide atau PowerPoint yang ingin saya sampaikan Bu, saya tampilkan. Jadi nanti bukan hanya via lisan Bu ya, seperti itu. Dan juga Ibu-ibu tenang aja Bu. Nanti untuk rekamannya, materinya Bu ya, dan semua ibaratnya dokumen lah, itu nanti akan saya sebarkan, akan saya share Bu ya, beserta rekamannya seperti itu. Ini izin saya screen Bu ya. Oke. Oh, tapi sebelum saya screen Bu, mohon izin. Saya mau memberitahu, ini ada link Bu untuk presensi hari ini. Jadi tolong diisi Bu ya. Gitu. Ini saya kirimkan via chat Bu. Oke, sudah saya kirim via chat Bu. Selanjutnya izin saya share screen Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mohon izin, saya mau konfirmasi dua hal Bu sebelum saya mulai. Yang pertama, apakah suara saya terdengar jelas Bu? Jelas. Jelas Bu ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah ibu-ibu sekalian sudah bisa melihat Bu materi ini Bu yang ada foto Pak Isnawa Aji dan juga Ibu Sari Bu? Ya. Iya, jelas terlihat. Udah jelas terlihat Bu ya, alhamdulillah. Jadi bisa saya lanjutkan Bu gitu aja, saya mau memastikan dulu gitu. Nah Bu, insya Allah jadi hari ini kita ada sedikit sharing Bu mengenai sedekah minyak jelantah, di mana kalau di surat undangannya Bu ya, di surat undangan dari Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan, ini kegiatannya dilakukan di aula kelurahan Bu, gitu. Cuman karena sekarang lagi PPKM darurat Bu ya, jadinya kita lakukan via Zoom seperti itu. Nah Bu, biasanya Bu, kalau saya datang ke kelurahan Bu ya, atau ke kecamatan secara langsung, di mana itu yang hadir itu kebanyakan ibu-ibu PKK-nya, saya melakukan satu ritual yang wajib saya lakukan Bu. Itu apa ritualnya Mas Dimas? Tentunya saya tanya kabar Bu, gitu kan, karena PKK tuh punya ritual sendiri Bu ya, gitu. Nah saya tanya gimana? Apa kabar PKK? Gitu kan ya. Harapan saya ibu-ibu dengan semangat menjawab, alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua, Masya Allah Bu ya. Cuman karena ini kita via Zoom Bu ya, mohon izin saya tiadakan Bu gitu. Cuman tidak mengurangi ekspektasi kita bersama. Kalau kita tetap sama-sama bersemangat Bu ya, mengikuti kegiatan pada hari ini Bu. Nah jadi mohon izin Bu, jadi hari ini Bu, ini yang mau kita bahas Bu. Nah judulnya sudah ada Bu ya, optimasi program Kampung Tersenyum Bu, atau sedekah minyak jelantah Bu ya gitu. Jadi mohon izin, Kampung Tersenyum itu bukan program yang baru Bu ya. Jadi alhamdulillah programnya sudah berjalan hampir 2 tahun Bu ya, hampir 2 tahun. Kita pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota nomor 22 tahun 2020 itu di bulan Februari Bu. Februari 2020. Jadi tahun lalu Bu ya. Nah, berjalannya waktu Bu ya, hampir 2 tahun, kita melihat nih Bu, ternyata ada yang bisa kita optimalkan ternyata Bu ya, ada yang bisa kita tingkatkan. Nah, oleh karena itu di bulan Maret kemarin ya, sebelum puasa Bu, 2021 Maret kemarin, kita melakukan rapat Bu bahasanya. Rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan yang ini Bu ya fotonya. Pak Isnawa Aji ya, selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan beserta ibunya Bu. Nah, ini istri beliau selaku Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan, Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji. Salah satu hasil yang kita dapatkan Bu ya, Ibu Sari menyarankan Bu,
mengapa untuk kedepannya yang program sedekah minyak jelantah ini ajak juga Ibu PKK-nya gitu. Nah, makanya di kali ini Bu, kita mau meningkatkan kolaborasi Bu. Kita mau meningkatkan sinergi atau kerjasama Bu ya. Kerjasama dalam keterlibatan PKK dalam program sedekah minyak jelantah. Seperti itu Ibu. Nah, mohon izin Ibu, jadi ini Bu topik pembahasan pada hari ini Bu nggak banyak, cuma 3 Bu ya. Berapa? 3 ya, nggak banyak Bu. Jadi nanti yang pertama Ibu-ibu, Bapak-bapak, izin saya menyampaikan tentang rumah sosial kutub dan tersenyum ya. Karena mungkin kan masih ada beberapa yang belum pernah dengar Bu ya. Itu Mas Dimas, itu kutub mana itu Mas Dimas? Kutub utara apa kutub selatan? Atau jangan-jangan kutub timur lagi itu Mas, kutub yang baru gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua nanti izin saya menjelaskan mengenai kondisi saat ini Bu, kondisi dari sedekah minyak jelantah ini, Bu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau mengoptimalkan, kita harus tahu dulu Bu, apa yang mau kita optimalkan gitu. Baru nanti apa yang akan kita lakukan 3 bulan ke depan gitu, Bu ya. Nah, Ibu-ibu tenang aja Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu-ibu di tengah-tengah ada yang ketinggalan Bu, tiba-tiba mencatat, tiba-tiba lupa Bu ya. Nah, itu tenang aja. Nanti materinya saya bagikan, rekaman juga akan saya bagikan. Jadi Ibu-ibu bisa menonton ulang ataupun membaca ulang gitu. Kita langsung yang pertama aja Bu ya. Gitu. Di sini saya hanya menyiapkan 12 slide Bu. Jadi insya Allah nggak lama, ya maksimum 20 menit lah Bu ya. Habis itu kita tanya jawab. Nah, yang pertama Bu, izin menjelaskan tentang lembaga kami Bu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya Bu ya, atau di sini Ibu udah pada mendengar belum Rumah Sosial Kutub gitu. Nah, dulu tuh awalnya Bu sebenarnya Kutub itu komunitas Bu. Kutub namanya. Nah, yang ini Pak ya, KUTUB. Itu yaitu itu singkatan. Singkatan dari apa Mas Dimas? Singkatan dari Komunitas Tahajud Berantai Bu. Komunitas Tahajud Berantai. Nah, kita berdiri di tahun 2013 Bu dulu. Nah, setelah 5 tahun perjalanan, kita melihat Bu, bagaimana kita biar bisa memberikan dampak yang lebih hebat lagi, lebih luas lagi. Makanya kita membuat yayasan Bu di tahun 2018, namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub. Gitu, Bu ya. Nah, Rumah Sosial Kutub ini adalah lembaga Ziswaf Bu. Lembaga yang mengelola dana zakat, infak, wakaf, dan sodakoh. Seperti itu Bu ya. Gitu. Nah, salah satu program kita Bu, nah ini programnya Bu ya. Salah satu program kita di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum Bu. Nah, yang ini Bu ya, yang ada daun lagi tersenyum ini Bu. Nah, ini logo kita Bu, logo Tersenyum, logo program Bu ya. Gitu. Tersenyum juga singkatan nih Ibu. Nah, apa Mas Dimas singkatannya? Ya, terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Nah, coba apa Bu ulangin, boleh dalam hati Bu atau boleh disebutkan. Apa itu tersenyum? Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka, gitu Bu ya. Tuh. Nah, gimana di program tersenyum ini Bu? Jadi sedekah minyak jelantah, kita mengajak masyarakat Bu untuk apa? Untuk go health, go green, dan go berkah. Masya Allah itu Mas Dimas, apa Mas Dimas? Jadi go health itu pertama hidup sehat Ibu-ibu. Ya, hidup sehat. Coba saya tanya nih ke ibu-ibu yang ada di Pejaten ini Bu ya, Pejaten Barat ini Bu. Ibu-ibu kalau menggunakan minyak jelantah biasa berapa kali Bu? Ya, mungkin ibu-ibu keren yang hadir pada hari ini sudah pada tahu minyak jelantah ya 3 kali aja Bu ya dipakainya gitu. Tapi ada Bu ibu-ibu di luar sana yang belum paham itu masih makanya ya lebih dari 3 kali gitu. Padahal ini tidak sehat Bu. Kenapa? Karena minyak jelantah ada senyawa namanya karsinogenik Bu, yang bisa memicu penyakit kanker ya. Walaupun saya pribadi akuin Bu ya, akui kalau menggunakan minyak yang sudah hitam-hitam Bu ya, itu lebih nikmat, lebih gurih. Apalagi kalau dibuat sambal Bu ya, lebih mantap rasanya. Tapi itu tidak sehat Bu ya. Nah, yang kedua itu go green Bu. Go green itu apa? Go green itu hidup ramah lingkungan. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu saat ini Bu. Jujur Bu ya, jawab Bu ya. Jawab di dalam hati Bu atau boleh disebutkan. Ibu-ibu biasa kalau setelah menggoreng, minyak jelantahnya diapain? Jujur Bu, jujur. Nah, mungkin kalau ibu-ibu yang hadir pada hari ini, bapak-bapak yang hadir pada hari ini sudah pada keren-keren, sudah pada mantap-mantap, sudah pada tahu-tahu, ya. Kenapa? Karena minyak jelantahnya bukan dibuang tapi dikumpulkan. Tapi ada Bu ya ibu-ibu di luar sana, masyarakat di luar sana yang masih membuang minyak jelantah ke selokan, got atau wastafel, di mana nanti ini bisa mencemari lingkungan Bu atau merusak lingkungan ya. Ya salah satunya banjir. Jangankan di musim hujan, di musim kemarau saja bisa banjir Bu, bahkan mampet. Nah, yang ketiga ini Bu, go berkah ya.
Kenapa? Karena dari program ini kita mengajak masyarakat untuk hidup berkah, Bu. Salah satunya dengan apa? Dengan bersedekah menggunakan limbah, yaitu limbah minyak jelantah. Coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian nih, lagi Bu ya saya tanya. Ibu-ibu kalau bersedekah biasa menggunakan apa? Jujur, Bu. Uang. Uang, Bu ya, Masya Allah. Ya, pasti dari kita kebanyakan menggunakan uang atau bahkan menggunakan barang-barang yang tenaga atau barang-barang yang masih kita gunakan, Bu ya. Nah, di sini kita mengajak masyarakat bahkan untuk bersedekah menggunakan limbah, Bu, gitu. Ya, limbah minyak jelantah gitu. Nah, Mas Dimas. Oke, Mas Dimas, kita sudah tahu Mas Dimas lembaganya. Kita juga sudah tahu programnya. Oh, ternyata ini tentang sedekah minyak jelantah. Emang kondisi saat ini sekarang gimana, Mas Dimas gitu. Nah, ya kondisi saat ini, Bu. Nah, jadi Bu, per bulan Bu ya, yang pertama Bu, ini Bu, mungkin Ibu nanti ada beberapa yang kaget Bu ya, karena pertama kali saya lihat data ini juga kaget Bu. Gitu. Per bulan Bu, di Jakarta Selatan itu ada sekitar 14.000 liter Bu, limbah minyak jelantah. Di Jakarta Selatan saja per bulan Bu ya, banyak banget Bu. Ini kalau ibu-ibu tuang Bu, ibu-ibu bisa buat kolam ikan lele Bu, karena memang banyak Bu jumlahnya. Nah, dari 14.000 liter ini Bu, Masya Allah Bu, ada dana sedekah yang terkumpul sekitar 500 juta Bu, setengah miliar per bulannya Bu. Ya Bu ya, kapan lagi ibu-ibu bisa bersedekah 500 juta Bu? Ya, kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja ya mikirnya berapa keliling Bu ya, apalagi sedekah 50.000, bener nggak Bu? Ya, sedekah nggak ya, sedekah nggak ya? Besok aja lah sedekahnya. Besok-besok malah kebeli apa Bu? Malah kebeli tukang batagor lewat, beli batagor Bu ya, beli beras, beli telur dan beli lain sebagainya Bu gitu. Nah, dari sedekah minyak jelantah itu ada 500 juta Bu, dana sedekah yang terkumpul. Nah Bu, ini Bu yang sedikit mau saya tekankan Bu, ada beberapa data Bu ya. Nah di Jakarta Selatan Bu ya, kurang lebih ya, itu ada 65 kelurahan Bu. Masya Allah banyak Bu ya, 65 kelurahan. Dari 65 kelurahan ini Bu ya, ada 10 kelurahan Bu yang sudah kita sebut optimal Bu. Kenapa? Karena mereka ini sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen ya, mengumpulkan minyak jelantah per bulannya. Itu yang 18 liter Bu ya. Ada juga 37 kelurahan yang mengumpulkan 1 hingga 30 jerigen Bu per bulannya. Nah, ada juga kelurahan yang mengumpulkan masih 0 jerigen, itu ada 18 kelurahan. Walaupun Ibu ya, walaupun sosialisasinya Bu ke semua keseluruhan itu sudah semua Bu. Jadi pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota ya, kita langsung sosialisasi Bu ke semua kelurahan gitu. Karena kenapa? Karena kan ini program pemerintah Bu ya, kita yang mensosialisasikannya. Nah, setelah mensosialisasi ternyata masih ada Bu hasil-hasil seperti ini. Kenapa Mas Dimas? Karena kita menemukan kendala Bu di lapangan gitu ya. Apa aja Mas Dimas kendala di lapangan? Nah, ini Bu ya. Kendala-kendala pada saat kita mengimplementasi atau melakukan kegiatan ini Bu ya. Nah, yang pertama Bu, ya, koordinasi dengan PIC. PIC itu penanggung jawab Bu ya, atau person in charge, penanggung jawab yang belum optimal. Kenapa Mas Dimas? Kok belum optimal sih? Padahal kan cuma ya koordinasi. Karena gini Bu, karena biasanya program sedekah minyak jelantah ini dipegang oleh satu orang Bu. Kalau tidak dengan kasih ekbangnya, dengan lurahnya secara langsung. Nah bayangin Bu, satu orang ini yang melakukan segala hal. Yang koordinasi dengan Rumah Sosial Kutub, pendekatan ke masyarakat, yang ngumpulin, pencatatan, penjemputan Bu ya, dan lain sebagainya. Tuh, Bu ya. Bayangin satu kegiatan dilakukan oleh semua kegiatan dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, Bu, kita nanti ke depannya mau mengajak ibu PKK-nya. Nah, untuk apa? Ibu PKK-nya nanti yang pendekatan ke masyarakat, yang mengajak masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah. Nah, nanti yang penjemputannya tetap melalui kasih ekbangnya, Bu, melalui PPSU. Karena kan kasihan ya, ibu-ibu PKK-nya kalau disuruh jemput minyak jelantah, berat, Bu. Berat. 18 liter itu kurang lebih 17 kilo. Kalau ada 10 jerigen, Bu, 170 kilo, Bu. Berotot ibu-ibu PKK-nya kalau bawa itu tiap hari Bu ya. Gitu. Jadi nanti biarin dari PPSU-nya. Nah, kendala yang kedua Bu, ini Bu, tingkat partisipasi RW yang belum maksimal Bu. Maksudnya apa Mas Dimas? Maksudnya Bu, ya gini. Di Jakarta Selatan kurang lebih ada 600 RW Bu. Berapa? 600 RW Bu. Banyak Bu ya, banget Bu, banyak Bu. Nah, dari 600 RW yang baru bergabung dengan program ini baru sekitar 60 RW lah Bu. Atau 10%-nya. Nah, ini yang mau kita tingkatkan, Bu ya. Nah, ketiga kendala di lapangan, itu ruang lingkupnya belum berjalan, Bu, dengan baik. Maksudnya apa, Mas Dimas? Maksudnya gini, Bu, antara kecamatan, Bu ya, kelurahan dan juga RW itu kadang masih tumpang tindih, Bu.
Contoh, saya sedekah minyak jelantah ke kecamatan, Bu. Tiba-tiba dari kelurahan datengin saya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah minyak jelantah sih? Saya bilang, saya sudah sedekah minyak jelantah ke kecamatan. Kenapa nggak sedekah ke kelurahan? Kenapa nggak sedekah ke RW? Nah, ini nanti mau kita bagi, Bu. Nah, alhamdulillah, Bu, ya. 3 kendala ini, Bu, kita bawa kemarin rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah 3 kendala kita dapat 3 solusi, Ibu-ibu, gitu. Apa aja ke solusinya, Mas Dimas? Nah, ini, Bu, ya. Solusi dari beberapa kendala yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, Bu, nanti kami mau meminta tolong, Bu, ya, kepada ibu-ibu PKK-nya untuk menjadi PIC, Bu, 1 orang gitu. Bisa dari PKK secara keseluruhan atau dari Pokja 3-nya, Bu. Untuk apa? Jadi penanggung jawab ini atau PIC nanti yang berkoordinasi, Bu, dengan saya. Ibaratnya ya sederhananya yang chattingan, Bu, ya. Kita yang nanti mengkontrol program ini, sedekah minyak jelantah ini di kelurahan. Nah, yang kedua nanti kita mau mengumpulkan data, Bu. Gitu. Jadi nanti kita mau mengumpulkan data, gampangnya kita mau bedakan dulu, Bu. Mana RW yang sudah aktif, mana RW yang belum aktif, Bu. RW yang sudah aktif atau yang sudah bergabung, mau kita tingkatkan. RW yang belum aktif, Bu, mau kita sosialisasikan. Nah, makanya kita nanti mengumpulkan data. Yang ketiga, nanti kita mau membagi ruang lingkup dulu, Bu, ya. Gitu. Jadi nanti di antara kecamatan, kelurahan, dan RW tidak tumpang tindih seperti itu, Bu, ya. Gitu. Oke, Mas Dimas, kita sudah tahu, Mas Dimas, nama lembaganya gitu ya. Ternyata Rumah Sosial Kutub punya program namanya Sedekah Minyak Jelantah. Oke, di Sedekah Minyak Jelantah kurang lebih saya sudah tahu, Mas Dimas. Ke kondisi saat ini ada 500 juta dana sedekah yang terkumpul, ada beberapa kendala gitu ya, dan juga beberapa solusinya. Terus ke depannya kita mau ngapain sih, Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong di sini, kita mau ngapain? Nah, ini, Bu. Di sini sudah saya buatkan rencana 3 bulan program, Bu, ya. Gitu. Jadi 3 bulan ke depan kita mau ngapain? Nah, mohon izin Ibu-ibu, yang pertama itu ada timeline, Bu, ya. Timeline itu jadwal, Bu, atau agenda atau kegiatan bulanan boleh, Bu, ya. Jadi ini kegiatan bulanan yang akan kita lakukan, Bu. Nah, di sini ada tabel, Bu, ya. Ada tabel. Di mana di sini ada bulan, di sini ada kegiatan, Bu. Nah, di sini ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Juli, dan ada bulan Agustus, Bu. Nah, alhamdulillah di bulan Mei kita sudah melakukan 3 kegiatan, Bu, ya. Berapa? 3 kegiatan, Bu, ya, Masya Allah. Nah, yang pertama, Bu, kita sudah melakukan koordinasi, Bu, kemarin bersama PKK Kota, Sudin LH, dan juga Pak Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, yang kedua, kita kemarin sudah menandatangani, Bu, surat tindak lanjut program. Nah, jadi kalau ibu-ibu PKK-nya di sini, Bu, ya, Mas Dimas, ini kerja sama PKK resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu, karena kita sudah punya surat kerjasama, Bu, ya, atau MOU lah bahasanya, Bu, ya, gitu. Nah, yang ketiga, kita sudah melakukan webinar umum, Bu, ya. Ini kalau nggak salah tanggal 28 sama 30, ya, seluruh Pokja 3 Jakarta Selatan. Mungkin di sini ibu-ibunya ada beberapa yang ikut, Bu, ya. Nah, di bulan Juni dan Juli, Bu, kurang lebih sama, Bu, kegiatannya. Kita akan melakukan hanya 2 kegiatan, Bu. Yang pertama nanti kita mau menuju PIC, Bu, ya, atau penanggung jawab dari PKK-nya, Bu, ya, gitu. Yang kedua kita mau mengumpulkan data dulu seperti itu, Bu. Nah, ibu-ibu tenang aja, Bu. Format pengumpulan datanya sudah kami siapkan. Jadi nanti ibu-ibu hanya mengumpulkan data, hanya mengisi. Jadi ibu-ibu tidak perlu mikir lagi formatnya seperti apa, datanya seperti apa, gitu, ya. Nah, di bulan Agustus nanti, bulan depan, Bu, ya, insya Allah kita akan melakukan evaluasi bersama, Bu. Atau kalau bahasa pemerintahannya MONEF, Bu, ya, monitoring dan evaluasi seperti itu, Bu, ya. Nah, Mas Dimas, kalau kita mau mengimplementasi ini, kalau kita mau meningkatkan program sedekah minyak jelantah, yang harus kita lakukan apa aja, Mas Dimas? Langkah-langkah yang harus kita ambil apa aja, Mas Dimas? Nah, di sini, Bu, ini ada langkah-langkahnya, Bu, ya. Gitu. Yang pertama pasti kita nanti melakukan edukasi, Bu. Edukasi itu seperti ini, Bu, ya. Kita via Zoom seperti ini, Bu, kita ngobrol ini di edukasi, Bu. Nah, alhamdulillah kita sudah melakukan edukasi ke beberapa tingkat, Bu. Awalnya dulu kita ke tingkat kota, Bu, ke tingkat Wali Kota Jakarta Selatan. Nah, kita juga sudah edukasi ke tingkat kecamatan, Bu, bulan lalu. Nah, kali ini kita ke tingkat kelurahan, Bu, ya, seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan ke tingkat RW, ya. Nah, kalau ibu-ibu di sini, Bu, misalnya mau misalnya RW 1, Bu, ya, misal RW 1 butuh sosialisasi, Bu. Kalau ibu-ibu PKK di sini atau para hadirin sini bisa, silakan langsung aja, monggo. Tapi kalau membutuhkan bantuan Rumah Sosial Kutub bisa hubungin saya, Bu. Itu.
Nah, setelah edukasi Bu, harapannya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini mulai mengumpulkan minyak jelantah. Mungkin bisa dikumpulkan di wadah-wadah kecil dulu atau di kaleng kongguan Bu ya, wadah-wadah kecil, botol aqua dan lain sebagainya. Nah, setelah dikumpulkan di wadah kecil, nanti minyak jelantahnya bisa Bu dikumpulkan di jerigen yang seperti ini. Nah, Bu ya, jerigen yang 18 liter ya. Yang ada stikernya, di mana di stikernya tuh ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo Sudin LH, dan ada logo PKK. Jadi kalau misalnya jerigennya polosan, itu bukan program kita Bu ya, bukan program pemerintah. Nah, jerigennya bagaimana Mas Dimas? Jerigennya kami yang siapkan Bu ya. Jadi bukan dari PKK, bukan dari kelurahan. Berapa banyak bebas Bu. Jadi kalau misalnya dari Pejaten Barat misalnya mau minta 10, kami siapkan 10. Mau minta 100, kami siapkan 100 Bu. Seperti itu Bu ya, gitu. Nah, tapi biasanya Bu, kami sediakan 1 RT 1 Bu. Atau 1 kader 1. Boleh lah Bu ya, gitu. Nanti bisa kita sepakatin aja Bu, berapa kebutuhannya lagi Bu ya. Gitu. Nah, setelah dikumpulkan, nanti minyak jelantahnya akan dilakukan penjemputan Bu. Penjemputan oleh tim Rumah Sosial Kutub. Mas Dimas, ada batasan nggak untuk penjemputannya? Ada Bu. Kalau dari kita, ada minimal batas penjemputan yaitu 5 jerigen Bu. Ada batas 5 jerigen ya. Jadi minimal 5 jerigen baru bisa dijemput. Berapa lama Mas Dimas? Bebas Ibu. Ibu mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu atau 4 minggu bebas. Kita tidak menentukan waktu Bu ya, tapi cuma kita menentukan batas minimal penjemputan Bu 5 jerigen. Nah, mungkin di sini Ibu banyak yang bertanya Bu ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah dikumpulkan buat apa sih Mas Dimas? Jangan-jangan ya, nanti minyak jelantahnya malah dijernihkan lagi, malah didaur ulang, malah dikonsumsi lagi dijadikan minyak curah. Nah, kalau kita tidak kita jadikan minyak curah Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi kita jadikan yang ini, namanya biodiesel. Biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan Bu ya. Biasanya untuk mobil-mobil besar Bu, tronton atau truk gitu ya, biodiesel. Kita juga mengubah biodiesel minyak jelantah di biodiesel ini bukan di Indonesia Bu, tapi kita kirim Bu ya di negara yang namanya negara Belanda atau Jerman di benua Eropa, jauh Bu ya, jauh Bu. Gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, Mas Dimas. Dari tadi kita bahas sedekah minyak jelantah. Kok bisa sih Mas Dimas dari 14.000 liter minyak jelantah ada 500 juta dana sedekah yang terkumpul? Itu emang dari mana Mas Dimas? Nah, kita punya namanya ini Bu, konsep sharing sedekah. Nah, ini Bu ya, gitu. Sederhananya Bu, setiap 1 jerigen yang 18 liter itu ada uangnya Bu. Ada uangnya. Cuman saya tidak mau bilang itu ada uangnya Bu. Kenapa? Karena 2 alasan Bu. Yang pertama, ini kita akadnya Bu ya, akad atau perjanjiannya kita sedekah Bu ya. Jadi kami tidak membeli, ini bukan jual beli Bu. Ini bukan jual beli minyak jelantah, tapi kita mengajak masyarakat untuk bersedekah minyak jelantah. Yang kedua Ibu, ya, 1 jerigen ini Bu, minyak jelantahnya bisa jadi dari banyak orang Bu. Bisa jadi 1 jerigen itu ada dari 1 RT atau 1 RW atau bahkan 1 kelurahan. Makanya karena minyak jelantahnya bukan dari 1 orang atau 1 keluarga, saya tidak mau menyebut ada uangnya, tapi menyebut ada dana sedekahnya. Nah, berapa? Dana sedekahnya itu 135.000 per jerigen Bu, yang 18 liter. Di mana nanti dana ini kita bagi 2 Bu ya. Kita bagi 2 ya. Konsep sharing ya, makanya di sharing Bu ya, kita bagi. 60% atau 81.000 itu dikelola oleh tim penggerak Bu. Atau dalam ini kita kembalikan ke masyarakat Bu ya, ke RW-nya, ke PKK-nya Bu ya, ke KSEK-nya, ke lurahnya. Nah, karena ini dana sedekah Bu, harapan kami dana sedekah ini digunakan untuk program pemberdayaan. Apa Bu? Pemberdayaan. Apa itu Mas Dimas? Program pemberdayaan itu program yang bisa membangun daerah ibu-ibu sekalian. Contohnya apa? Contohnya misal sedekah yatim, santunan yatim, untuk gotong royong misalnya Bu ya, boleh. Atau sekarang Bu ya, mau dibuat pengadaan masker, pengadaan APD, boleh Bu. Atau mau dibuat dapur umum, boleh Bu ya. Jadi memang dana sedekah ini yang 81.000 itu memang digunakan untuk program Bu, bukan untuk pribadi Bu ya, gitu. Nah, yang 40% itu nanti akan dikelola oleh Rumah Sosial Kutub Bu, atau 54.000. Nah, kita juga sama Bu,
kita akan gunakan dana ini dalam bentuk program-program, Bu ya. Gitu. Cuma kita fokusnya ke daerah 3T yang ada di Indonesia. Contohnya apa Mas Dimas? Contohnya Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Gorontalo, Bu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita punya rekomendasi, Bu, atau saran, Bu ya, saran penggunaan dana sedekah. Nah, yang pertama ini, Bu ya, kan tadi ada yang dikembalikan ke masyarakat 81.000. Benar Kak, Bu ya? Benar, Bu ya, 81.000. Nah, mungkin Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu. Ya, Mas Dimas, kalau misalnya digunakan untuk operasional boleh nggak sih Mas Dimas? Gitu. Ya. Jawabannya boleh, Bu. Ya. Jadi boleh misalnya diambil beberapa untuk operasional. Saran kami, Bu, digunakan 20.000 untuk operasional. Operasionalnya apa Mas Dimas? Yaitu kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bisa mensupport, yang bisa mendukung kegiatan sedekah minyak jelantah ini, Bu. Gitu. Ya, 61.000-nya tetap, Bu ya, digunakan untuk program penyaluran tadi, program-program yang ada di lingkungan ibu-ibu sekalian. Nah, yang di rumah sosial kutub sama, Bu, 54.000, Bu, ya. Gitu. Ya, di sini ada untuk kita ambil untuk operasional sekitar 10.000, Bu. Terus kita gunakan untuk penyaluran 34.000. Nah, ini Bu yang berbeda. Nah, ini yang saya orenin, Bu ya. Namanya asnaf fisabilillah atau bahasa sederhananya, Bu. Ini untuk orang-orang yang terlibat dalam sedekah minyak jelantah. Dalam hal ini nanti PKK kelurahannya, Bu, atau pihak kelurahannya. Ya. Jadi untuk kelurahan nanti kita akan berikan plus 10.000, Bu. Ya. Kita berikan 10.000 untuk pihak kelurahan, untuk PKK kelurahannya. Loh, Mas Dimas, kok pihak kelurahan dapat plus 10.000, Mas Dimas? Gitu. Kenapa? Karena pihak dari karena peran dan juga tugas dari pihak kelurahan itu plus Bu, ya, plus. Makanya kita kasih plus 10.000. Apa aja Mas Dimas? Nah, ini Bu ya. Ini slide terakhir, Bu. Tenang aja, habis itu kita tanya jawab, Bu ya, atau diskusi. Yang pertama, Bu, ya. PKK kelurahan tuh punya 3 peran, Bu. Berapa? 3 peran. Berapa ya? 3 peran. Yang pertama monitoring, kedua controlling, ketiga supporting. Wah, apa itu Mas Dimas? Link ya. Nah, izin saya jelaskan, Bu ya. Monitoring itu sederhananya yang nanyain, Bu. Yang ngechat. Ya. Yang ngechat gimana? Contoh, RW 1 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 sedekah minyak jelantah belum? RW 3 monitor. Nah, gitu, Bu. RW yang controlling itu yang sedikit mikir, Bu. Ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya bulan ini RW 1 ngumpulin misalnya 10 jerigen, Bu ya. Nah, tiba-tiba bulan depan hanya 5 jerigen, Bu. Kan berkurang 5, Bu ya. Nah, ibu-ibu yang nanyain, Bu. Ya. Kenapa berkurang 5? Ada kendala apa dan sebagainya gitu. Oke. Yang selanjutnya supporting, Bu. Supporting yang membantu, Bu ya. Yang membantu kalau misalnya di RW 1 atau di RW Ibu membutuhkan misalnya sosialisasi, Bu. Seperti itu ya. Nah, Bu, sebenarnya tenang aja, Bu. Ketiga hal ini juga sebenarnya dilakukan oleh tim Rumah Sosial Kutub. Jadi kalau ibu-ibu di sini misalnya, Mas Dimas kok berat banget sih tugas dan perannya? Nah, ibu-ibu tenang aja karena kita punya grup WhatsApp, Bu ya. Grup WhatsApp yang ada pihak kelurahannya. Itu nanti bisa kita monitor di situ, Bu. Nah, nanti ibu-ibu juga dari pihak kelurahan akan memberikan laporan, Bu, kepada kecamatan setiap bulan. Laporan inilah yang akan kita evaluasi nanti. Nah, kalau dari pihak wilayah, Bu, ya, ibu-ibu nanti mengumpulkan minyak jelantah dari sektor ini, Bu, ya, rumah tangga, UMKM dan pedagang, ya, gitu, ya. Nah, sebenarnya Bu, sektor-sektor inilah yang dikontrol, yang dimonitor, yang disupport sama pihak kelurahan. Nah, kalau misalnya ibu-ibu di sini mau bagi tugas, Bu, boleh, Bu. Misalnya gimana? Misalnya gini, Bu ya, dari sektor rumah tangga misalnya mau ibu-ibu tingkat wilayahnya yang mengumpulkan. Nanti untuk ibu-ibu dari tingkat kelurahan, UMKM dan pedagangnya boleh, Bu. Seperti itu, Bu ya, dibagi tugas, Bu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, PKK kelurahan itu merupakan jantungnya, Bu, jantung dari program ini. Jadi berjalan atau tidaknya program itu tergantung dari pihak kelurahan. Nah, karena tugasnya plus-plus, karena perannya plus-plus, tadi Bu, kita kasih plus-plus juga 10.000 selaku asnaf fisabilillah. Nah, nanti PKK wilayah, Bu, akan memberikan laporan kepada kelurahan setiap bulan, Bu, ya. Oke, itu aja Bu pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu ya, atas perhatiannya. Selanjutnya kita tanya jawab Bu, atau kita diskusi Bu ya, gitu. Nah, tapi mohon izin nih Ibu, Bapak-bapak, biasanya sebelum saya tutup saya melakukan 2 hal. Yang pertama, saya menampilkan video Bu, ya, menampilkan video dari kegiatan-kegiatan kita, gitu, dari kegiatan-kegiatan kami yang ada di lapangan. Nah, cuman karena sekarang via Zoom Bu ya,
Saya takut nanti suaranya tidak jelas, gambarnya malah pecah-pecah, nanti saya kirimkan via WhatsApp, Bu. Nah, yang kedua, mohon izin saya menampilkan format pengumpulan data, Bu, ya. Gitu, karena saya tidak mau nanti ada stigma negatif atau omongan lah, Bu, ya, omongan-omongan di kelurahan. Ini data yang dikumpulkan data apa sih, Mas Dimas? Jangan-jangan data-data yang aneh-aneh lagi. Nah, saya nggak mau, Bu, ada yang seperti itu. Makanya ini saya tampilkan, Bu, ya, sebagai transparansi. Izin saya tampilkan 2 slide lagi, Bu. Nah, kurang lebih nanti format pengumpulan datanya seperti ini ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Nah, yang pertama ada nama kelurahan, mungkin bisa diisi Pejaten Barat, Bu, ya. Nama PIC siapa? Nama PIC ini tadi, Bu, penanggung jawab atau person in charge dari pihak PKK. Nomor HP-nya berapa, Bu? Itu. Nah, setelah diisi, nanti diisi, Bu, jumlah UMKM di kelurahan berapa di lingkungan kelurahan. Jumlah RW yang aktif berapa, jumlah RW yang tidak aktif berapa. Nah, setelah diisi datanya, bisa sedikit dijabarkan, Bu, ya. Nah, di bawahnya ada tabel lagi. Ini untuk UMKM dulu yang pertama. Di sini ada daftar UMKM, kedua ada daftar bentuk UMKM-nya, ada nama pemilik sama nomor HP. Contoh, Bu, saya kasih contoh misalnya Pak Nanang jualan pecel lele, Bu, ya. Pak Nanang jualan pecel lele misalnya. Nah, berarti UMKM 1, berarti bentuknya apa? Bentuknya pecel lele. Atau yang lainnya, Bu, ya. Di sini ada warteg, ada gorengan dan lain sebagainya, Bu. Nama pemilik siapa? Pak Nanang berarti. Nah, nomor HP-nya berapa? Nah, ibu-ibu di sini tenang aja, Bu. Ibu-ibu PKK-nya hanya mengumpulkan data, yang menghubungi, menyiapkan administrasi, surat menyurat, surat izin itu nanti di rumah sosial kutub, Bu. Gitu. Jadi ibu-ibu hanya mengumpulkan data. Nah, dari pihak dari tingkat kelurahan juga, Bu, ya. Nanti tolong dijabarkan bentuk RW-nya, Bu, atau daftar RW-nya. Nah, di sini ada daftar RW, RW 1. Misalnya, Bu, ya, status RW, namanya dan nomor HP berapa. Contoh, Bu, RW 1 statusnya apa? Sudah aktif belum sedekah minyak jelantahnya? Nama ketua RW-nya siapa dan nomor HP-nya berapa. Nah, ibu-ibu hanya mengumpulkan data yang menghubungi itu nanti dari tim Rumah Sosial Kutub. Oke, itu aja ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pemaparan materi saya. Selanjutnya kita tanya jawab ya, diskusi atau saran boleh banget, Bu, gitu. Oke. Ya, Bu. Ibu. Bu. Bu, nggak pada tidur kan, Bu, ya? Oke, ada yang mau ditanyakan, Bu? Boleh, Bu, jangan malu-malu, Bu. Kalau ibu-ibu malu ngomong, ya di chat nggak apa-apa lah, Bu, ya, gitu. Oke, mungkin selagi menunggu Saya mau pertanyaan. nanya nih. Oke, boleh Ibu Tuti. Ya, saya mau tanya. Nanti kalau pengumpulan seandainya di RW, itu nanti dari pihak rumah sedekah ini, rumah sosial kutub, Bu, ini datang ke RW, apa kita dikumpulkan di kelurahan? Oke, siap ya. Masya Allah Ibu Tuti ya, izin saya respon, Bu, ya. Jadi Ibu Tuti ini bagus pertanyaan, Bu, ya. Teknis banget, Mas Dimas. Ini nanti penjemputannya bagaimana? Dijemput di RW atau di kelurahan seperti itu. Nah, Ibu-ibu mohon izin, Bu, ya. Jadi ada 2, Bu, yang berlaku saat ini. Nah, tapi mungkin di sini saya jelaskan untuk yang Pejaten Barat aja, Bu, ya. Nah, Pejaten Barat itu sebenarnya sudah termasuk kelurahan yang aktif, Bu, ya. Sudah yang aktif. Ya, rata-rata sudah sekitar 30 jerigen, Bu, per bulannya. Nah, biasanya bagaimana yang saat ini berjalan? Yang saat ini berjalan, minyak jelantahnya kan tadi dikumpulkan di wadah kecil, Bu, ya. Habis itu dikumpulkan di jerigen-jerigen, Bu, di tong sedekah yang disediakan di RT atau RW. Nanti jerigen ini, Bu, yang di RT atau RW itu dibawa, Bu, ke kantor kelurahan oleh PPSU-nya gitu. Jadi dari RW itu diambil oleh PPSU, ya. Jerigen penuhnya dikasih jerigen kosong dibawa ke kantor kelurahan. Nah, di kantor kelurahan baru dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu, seperti itu. Nah, tapi ada juga, Bu, memang yang kedua itu yang kita langsung ke RW-nya, Bu, gitu. Jadi tidak dikumpulkan di kelurahan, tapi dikumpulkan di RW masing-masing. Tim Rumah Sosial Kutub dijemput ke RW. Ada yang seperti itu, Bu, ya, gitu. Cuman kalau yang seperti ini syaratnya satu, Bu. RW-nya bisa diakses mobil, Bu, ya, atau bisa dimasukin mobil gitu. Karena nanti yang melakukan jemputan dari menggunakan mobil. Nah, tapi kalau di Pejaten Barat seperti itu, Bu Tuti, ya, itu dijemput oleh PPSU ke kantor kelurahan. Seperti itu. Gitu, Bu Tuti? Ya, masalah tempatnya gimana? Apa udah disediakan dari ini Rumah Sosial Kutub? Itu masalah dirijen apa gimana? Oke, siap. Oke, Masya Allah, bagus juga nih pertanyaan kedua, ya. Untuk tempat dan jerigennya seperti apa? Nah, yang pertama, Bu, untuk jerigennya itu nanti kami yang siapkan, Bu. Ya, itu dari Rumah Sosial Kutub, bukan dari pihak kelurahan atau bukan dari PKK, ya. Nah, berapa banyak bebas, Bu, gitu.
Ya, tapi biasanya untuk jerigen kami sediakan 1 RT 1 Bu, atau 1 kader 1 bolehlah Bu ya, 1 kader 1. Nah, untuk tempatnya bagaimana Mas Dimas? Untuk tempatnya itu sudah ada tempat khusus Bu di kantor kelurahan. Nah, selama ini kita koordinasi dengan Ibu Sukarni ya, selaku Kassekbang Kelurahan Pejaten Barat Bu, gitu, untuk penjemputannya, untuk minta jerigen kosongnya gitu Bu. Nah, alhamdulillah beliau Ibu Sukarni sudah ibaratnya ada tempat lah Bu untuk penampungan sementara minyak jelantah di kantor kelurahan. Seperti itu Bu Tuti ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Bagaimana Ibu, ada pertanyaan lagi? Oh ya Bu, mohon izin saya ingatkan lagi Bu, ini ada link presensi Bu atau absensi, jadi tolong diisi Bu ya. Masya Allah Ibu-Ibu ini banyak Bu, ada 36 yang hadir saat ini Bu ya. Masya Allah. Gimana, ada pertanyaan lagi Bu? Jangan malu-malu Bu ya. Kalau malu-malu boleh via chat aja Bu, nggak apa-apa. Baik, ada apa? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya tunggulah Bu ya, 1 menit 2 menit Bu ya. Sebenarnya Bu, tadi ada 1 materi Bu yang sengaja Bu saya lewatkan. Harapannya ada yang bertanya dari ibu-ibu sekalian, tapi tidak apa-apa saya jelaskan Bu ya, selagi mungkin ibu-ibunya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Bu. Mas Dimas, minyak yang dikumpulkan minyak jelantah yang seperti apa? Apakah harus yang bening? Ya, apakah boleh yang setengah bening? Apakah boleh Mas Dimas minyak jelantah yang dikumpulkan minyak yang hitam-hitam? Karena kan kalau kita goreng fried chicken atau ikan asin dan minyak-minyak yang hitam Bu ya, itu atau bekas tepung-tepungnya, bekas remahannya. Yang kayak gitu boleh dikumpulkan kasih Mas Dimas? Gimana Bu? Jawabannya boleh Bu. Jadi minyak jelantah yang dikumpulkan itu minyak dari segala jenis Bu. Boleh dari minyak jelantah yang bening, yang setengah bening, atau yang sudah hitam-hitam. Ya, bahkan nggak perlu disaring Bu. Jadi kalau ibu-ibu habis goreng fried chicken, ngumpulin minyak jelantah itu nggak perlu disaring, langsung tuang aja Bu. Ya, yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu ya, jangan ada tulang ayam Bu. Nah kalau itu mah beda cerita Bu, itu diambil dulu Bu tulangnya Bu ya, baru ibu-ibu tuangkan minyak jelantahnya. Nah, terus kadang ini Bu, saya juga ada pertanyaan Bu sebelumnya. Mas Dimas, ini mohon maaf ya, mohon maaf banget Bu. Mas Dimas, ada yang bertanya seperti ini Bu. Mas Dimas, kalau misalnya minyak jelantah yang dikumpulkan habis goreng babi misalnya, atau ya goreng daging babi lah Bu ya, itu boleh nggak Mas Dimas dikumpulkan ya? Maaf Bu ya bicara seperti itu. Tapi kalau ada yang bertanya seperti itu masyarakatnya, jawabannya boleh Bu ya. Jadi minyak jelantah yang dikumpulkan boleh yang habis menggoreng daging babi misalnya. Kenapa? Karena minyak jelantahnya tidak kita konsumsi lagi Bu ya. Minyak jelantah tidak kita konsumsi lagi, tapi kita jadikan bahan bakar. Nah, mungkin nanti kalau teknis di lapangannya, jerigennya yang akan kita bedakan, Bu, gitu. Ya, antara jerigen yang misalnya bekas daging babi sama jerigen yang biasa, biar nanti di lapangan kita biar bisa lebih hati-hati, Bu ya, ekstra hati-hati. Seperti itu, Ibu ya. Oke. Bagaimana, Bu? Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Jangan malu-malu, Bu. Silahkan. Saya nggak gigit kok, Bu. Mau bertanya lagi Bu? Ya. Kira-kira kalau di kelurahan ibu-ibu sekalian, kalau misalnya Bu, saya kasih Bu 1 kader PKK 1 jerigen, siap nggak Bu ibu-ibu mengumpulkan minyak jelantah Bu? Bu, wah udah siang Bu ya, udah jadwal makan siang Bu ya. Udah pada sarapan belum Bu tadi Bu? Lemas banget. Assalamualaikum. Gimana Bu? Ada pertanyaan lagi Bu? Atau Mas Dimas, saya boleh Mas Dimas, saya mau minta jerigen dong Mas Dimas gitu. Boleh Bu ya, karena kan mumpung jerigen disediakan Bu ya, gitu Bu ya. Misalnya kalau misalnya Mas di sini misalnya ada 100 kader Mas, kami mau minta dong Mas 1 kader 1, bisa Bu. Ntar nanti saya siapkan Bu 100 jerigen kosong Bu. 1 jerigen itu berapa liter Mas? Yang 18 liter Bu. 18 liter. 18 liter. Oke. Kalau di tempat ibu-ibu sekarang sudah pada jalan belum Bu? Sedekah minyak jelantahnya Bu? Soalnya kan saya lihat Pejaten Barat ini Masya Allah Bu ya.
termasuk salah satu kelurahan yang banyak, Bu. Rata-rata 30, Bu. Pernah waktu itu mengumpulkan 42 jerigen, Bu, per bulannya. Masya Allah, Bu, ya. Gitu. Sudah jalan, Mas. Udah jalan, Bu, ya? Oh, ya. Mantap. Saya udah ngumpulin hampir 5 jerigen, Mas. Dimas. Wah, Ibu sendirian 5 jerigen, Bu. Masya Allah. Keren banget Ibu Enggak sendiri Ratna. sih, sama warga. Masya Allah. 5 jerigen itu udah banyak, Bu, ya. Gitu. Iya. Semoga barokah, berkah, Bu, ya. Dan juga dapat memberikan manfaat, Bu, ya. Kepada kita semua. Amin. 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 Oke. Di tempat Bu Ratna ada kendala nggak, Bu? Atau ada masukan, Bu? Misalnya Mas Dimas, bisa nggak Mas Dimas sedekah minyak jelantah ke depannya kayak gini gitu, Bu? Selama ini sih belum, karena kita Belum, ya? juga ini masih ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga yang ngumpulin. Kita kumpulin jadi satu, Mas. Oke, siap. Dulu lagi lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu Sukarni ya, Bu, ya? Iya, Oke, siap. Bagaimana, Ibu? makasih Mas ya. Itu apa? Infonya yang cukup jelas. Saya sekedar informasi aja untuk wilayah Kelurahan Pejaten Barat. Rata-rata kita kan ada 8 RW ya. Dari 8 RW itu alhamdulillah sudah aktif. Yang paling aktif itu di RW 8. Jadi seluruh RT-nya sudah alhamdulillah dari 16 RT sudah bergerak semua. Alhamdulillah. Ada satu RW yang masih ini ya, baru sekian RT yang bergerak itu RW 4. Nah, sebenarnya waktu itu kita mau turun ke ini ya, sosialisasi lagi lebih ketat lagi, tapi terkendala karena ada COVID. Jadi saya sulit itu untuk melakukan pendekatan lagi ke RT-RT. Jadi mungkin itu kendala saya yang dari wilayah ini ya. Terus RW 6 juga sebagian sudah ini. Hanya RW 4 aja yang masih baru beberapa RT itu yang itu. Oke, siap. Dari 14 RT kurang lebih 4 RT yang baru aktif ya. Oke, siap. Itu informasi dari saya. Mungkin nanti kalau mudah-mudahan pandemik cepat berlalu, kita bisa lebih efektif lagi bergeraknya ke bawah. Oke, Dan siap. saya di dalam acara ini saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir, berkenan mengikuti acara ini. Semoga lebih giat lagi mengumpulnya, kesadaran masyarakatnya juga, karena selain juga ada sedekah, ada menambah manfaat ya, ada kita ekonomi kita juga bisa lumayan lah, ada tambahan penghasilan juga. Yang tidak kalah pentingnya juga lingkungan hidup kita menjadi lebih bagus lagi, saluran-saluran kita lebih bagus, karena itu kan efeknya sangat luar biasa ya, bikin kemacetan di saluran-saluran. Karena saya pernah juga lakukan pembongkaran itu di daerah RW 5 Pejaten Barat, itu salurannya tertutup, gumpalan-gumpalan, ternyata itu seperti batu-batu kristal putih itu yang menutup saluran, itu adalah dari limbah minyak. Mungkin itu ya saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, semangat terus. Mudah-mudahan pandemik cepat berlalu, sehat terus. Salam sehat buat semuanya. Dan terima kasih Bu Lurah ya udah ikut berpartisipasi mengikuti acara ini juga. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya, buat Mas Dimas, Putra Kru di Yayasan Rumah Sosial Putut. Oke, siap. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah semangat ibu-ibu untuk bersedekah dan peduli lingkungan ya. Itu yang terutama. Peduli lingkungan juga kesehatan kita.
Makasih Mas Dimas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Sukarni ya. Gitu ya, Masya Allah di tempat Ibu tadi Masya Allah udah keren Bu, gitu. Jadi nanti kalau ke depannya, kalau di tempat Ibu mau ada pendekatan lagi Bu ke RT atau ke RW-nya, Bu ya, boleh Bu, boleh hubungin saya. Mungkin kalau sekarang lagi PPKM darurat, bisa mau kita lakukan via Zoom, boleh Bu. Atau nanti mau kita lakukan setelah PPKM selesai Bu ya. Insya Allah nanti setelah COVID-nya melandai, menurun, kita nanti ketemu secara langsung Bu, boleh banget Bu. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas. Ya. Mungkin Ibu-ibu mohon izin, mungkin saya menyampaikan nomor HP saya Bu ya di kolom chat. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu ada pertanyaan atau ada misalnya mau ditanyakan, mau disampaikan, boleh Bu ya. Gitu. Ini di kolom chat saya sampaikan nomor saya Bu ya. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dari bapaknya? Atau dari Ibu Endahnya Bu? Ada yang mau disampaikan Ibu? Kita tunggu ya Bu ya, 1 menit 2 menit kalau misalnya ada pertanyaan, kalau tidak ada nanti saya tutup Bu ya gitu. Oke, kalau ada pertanyaan jangan malu Bu dari Ibu Bapak sekalian atau dari pihak kelurahannya ya. Ada yang mau disampaikan 1 kata 2 kata tidak apa-apa, boleh monggo Bu. Oke. Tidak lagi yang mau disampaikan Bu, yang mau ditanyakan? Dari Ibu Endah? Tidak ada yang mau disampaikan juga Bu? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan Bu ya, atau masukan, atau tidak lagi yang mau disampaikan, izin saya tutup Bu ya, untuk Zoom pada pagi hari ini Bu ya. Tuh. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian, kepada bapak-bapak sekalian, kepada Kelurahan Pejaten Barat atas kesempatan dan waktunya nih kepada saya ya. Mohon titip salam saya Bu, bapak-bapak kepada yang lainnya ya, kepada anggota PKK yang lain, kepada RW yang lain, kepada Bu Endah, mohon titip salam kepada semua pegawai Bu yang ada di Kelurahan Pejaten Barat Bu ya. Gitu. Yang kedua, terima kasih Mas. Ya, yang kedua saya mohon maaf Bu. Tolong dibuka pintu maaf kalau ada kata-kata yang salah Bu ya, atau kata-kata yang tidak enak didengar. Yang ketiga, saya doakan ibu-ibu yang hadir pada saat ini, bapak-bapak yang hadir pada saat ini diberikan kesehatan Pak, Bu, dilancarkan rezekinya ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak yang soleh dan soleha ya. Mungkin saat ini ada keluarga yang sedang sakit, cepat disembuhkan, diangkat penyakitnya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Ibu. Akhirul kalam saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas kan Bu, jam 11 Bu. Kita cuma sejam kan Bu ya. Nggak lebih, nggak kurang Bu. Oke Ibu-ibu, mohon izin. Mungkin kita bisa foto sesi dulu Bu. Izin nanti saya ambil screenshotnya Bu ya. Boleh Bu. Nah ibu-ibu jadi boleh open cam dulu Bu ya. Kameranya dibuka Bu. Kalau bisa mau benerin jilbabnya boleh Bu ya. Yang penting jangan dandan Bu ya. Ntar kelamaan kalau dandannya Bu ya. Benerin dikit-dikit aja jilbabnya Bu. Boleh. Oke. Ini izin saya ambil fotonya Bu ya. Oke. Ya. Oke siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bu. Ada gaya lain nggak Bu? 1, 2, 3. Masya Allah, ibu-ibunya ganteng, ibu-ibunya cantik-cantik, bapak juga ganteng-ganteng ya. Insya Allah. Itu aja Bu dari saya. Terima kasih Bu ya. Nanti rekamannya akan saya bagi Bu beserta materinya ya, sama fotonya juga. Ini Zoom-nya izin saya akhiri Bu ya.
Ya, Salam sehat Ibu, selamat pagi. Terima kasih Bu. pagi, siang.